Sama kita katakan amin, amin, amin. Silahkan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Shalom. Iya, nanti sambil kita dengarkan khotbah ya, saya minta suami saya bisa ngiringi ya, sambil dia bisa main musik di belakang. Saudara, saya percaya bahwa kita yang hadir malam ini adalah orang-orang pilihan Tuhan. Katakan amin ya. Nggak usah semua melihat suaminya Ibu Debbie yang mana ya. Kayaknya semua menatapnya ke sana. Iya, kita yang datang malam ini adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Kenapa? Karena malam ini adalah ibadah doa malam. Iya, hanya orang-orang yang terpanggil untuk berdoa yang menghadiri ibadah doa. Tepuk tangan buat kita yang hadir malam ini. Saya yakin orang-orang yang mau berdoa, kitalah yang akan menerima hati Tuhan. Saudara, biar kita minta pada Tuhan hari-hari ini supaya kita diberi hatinya. Karena orang-orang yang mendapatkan hati Tuhan itu akan berbeda hidupnya. Kita belajar. Iya, kalau suami saya sudah main tuh saya mau nangis bawaannya. Kita bersyukur saudara bahwa Tuhan bisa pakai kita. Bahkan jangan ada yang berpikir saya nggak bisa apa-apa bu, saya tidak punya kelebihan apa-apa atau apapun saudara. Tuhan itu bisa pakai siapa saja. Bahkan hanya ketika kita mau berdoa, Tuhan itu bisa memakai kita. Saya ingin malam ini kita baca bersama kisah dari satu tokoh di Alkitab, yaitu Nehemia. Nehemia ini dia adalah seorang pejabat yang rendah hati saudara. Kita buka bersama, kita lihat di dalam Nehemia pasal yang pertama dulu. Jadi di zaman Esra itu ada seorang Israel yang bernama Nehemia. Dia tinggal di Susan di Persia. Dia ini hanya seorang pelayan raja. Ya, nama rajanya saat itu adalah Artahsasta. Ketika satu saat saudara Nehemia ini datang dari Yehuda saudara, untuk menyampaikan berita bahwa orang-orang Israel sedang dalam keadaan yang menyedihkan. Lalu kita lihat apa sikap dari Nehemia. Mari kita lihat bersama di dalam Nehemia pasal yang pertama. Mulai dari ayat yang pertama. Dikatakan di sana doa Nehemia bagi orang Israel. Ayat yang pertama, riwayat Nehemia bin Hakalia pada bulan Kislev tahun ke-20, ketika aku ada di Puri Susan, datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan, dan tentang Yerusalem. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana yang terhindar dari penawanan, mereka ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan yang tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ketika ku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Kataku, ya Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya,
tetapi mengikuti perintah-perintahnya. Ayat yang ke-6, berilah telingamu dan bukalah matamu, dengarkanlah doa hambamu yang sekarang kupanjatkan ke hadiratmu siang dan malam bagi orang Israel. Hamba-hambamu itu dengan mengaku segala dosa yang kami lakukan, orang Israel telah lakukan terhadapmu. Juga aku dan kaum keluarga telah berbuat dosa. Kami telah sangat bersalah terhadapmu dan tidak mengikuti perintah-perintah, ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan yang telah kau perintahkan kepada Musa hambamu itu. Ingatlah akan firman yang telah kau pesankan kepada Musa hambamu itu, yakni bila kamu berubah setia, kamu akan kucerai beraikan di antara bangsa-bangsa. Tetapi bila kamu berbalik kepadaku dan tetap mengikuti perintah-perintahku serta melakukannya, maka sekalipun orang-orang buanganmu ada di ujung langit, akan kukumpulkan mereka kembali dan kubawa ke tempat yang telah kupilih untuk membuat namaku diam di sana. Saudara, kalau kita lihat secara secara lahiriah, Nehemia tidak harus punya beban karena dia sedang berada di satu tempat yang nyaman. Pada saat itu dia menjadi pejabat raja. Tetapi tiba-tiba ada seorang Yehuda datang menceritakan tentang kabar di Yerusalem. Dia berkata, orang-orang di sana sangat tersiksa dan hidup mereka tercela. Dosa menyebabkan kehancuran. Ketidaktaatan pada perintah Tuhan menyebabkan kehancuran terjadi. Tuhan izinkan akhirnya pada waktu itu Yerusalem, saudara, ya, diizinkan Tuhan menangis, mereka berkabung mendengar krisis yang terjadi di sana. Nehemia hancur hati. Kita melihat di sini, saudara, apa yang membuat dia menangis melihat keadaan saudara-saudaranya dalam keadaan tercela. Orang-orang yang masih tinggal di daerah sana terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan yang tercela, sebab tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Nehemia berkata, ketika ku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Saudara, Tuhan sedang mencari orang-orang yang mau menangis hari-hari ini, yang mau berkabung, orang-orang yang mau meratap. Untuk siapa? Untuk keluargamu, untuk gerejamu, untuk kotamu, dan untuk bangsamu. Apa yang sedang terjadi di bangsa kita hari-hari ini? Kita melihat bangsa ini membutuhkan orang-orang yang berdoa. Saya percaya, saudara, keadaan sebuah bangsa itu akan sangat ditentukan oleh gereja yang ada di bangsa itu. Keadaan sebuah gereja itu ditentukan oleh jemaat yang ada di gereja itu. Mari kita berdoa hari ini. Kita semua yang ada di tempat ini, kita punya hati seperti Nehemia. Kita mau berdoa dan berkata, Tuhan, kami mau membangun tembok kembali di dalam keluarga, di dalam gereja kami, terutama bagi gereja di tempat ini, saudara. Tuhan sedang mencari orang-orang yang punya hati atas tempat ini. Tuhan sedang mencari orang-orang yang punya hati atas keluarga demi keluarga. Mari kita punya hati yang hancur, datang kepada Tuhan, berdoa dan berkata, Tuhan, kami mau menangis, meratap
Selama Tuhan masih beri waktu, mari menangis buat keluarga kita. Kalau ada di antara keluarga kita yang belum mengenal Yesus, biar kita juga mau menjadi orang-orang yang punya hati, punya beban. Kita mau menangis bersama-sama. Kita juga menangis buat gereja kita di tempat ini. Saya berdoa saudara, biar api Tuhan boleh kembali menyala di tengah gerejanya, di tengah umatnya. Biar kita rindukan hati Tuhan itu kembali dicurahkan. Biar kita semua mengalami kembali hadirat Tuhan. Biar kita semua yang haus, saudara yang kering hari-hari ini. Mungkin engkau berkata, Tuhan, aku sudah tidak mengalami lagi. Begitu banyak orang yang datang kepada saya dan berkata, Bu, saya tidak mengalami Tuhan. Bahkan sudah lama saya tidak bisa meneteskan air mata ketika saya berdoa. Engkau sedang ada di dalam keadaan yang kering, sama seperti bangsa Israel. Tapi Dia Tuhan yang masih tetap sama. Dia Tuhan yang tidak berubah. Mari datang pada Tuhan malam ini saudara. Bilang, Tuhan, biar Engkau temui dalam hati kami. Kami mau menjadi orang-orang yang rindu itu Tuhan. Orang-orang yang kembali mau melihat Tuhan hadir dalam setiap ibadah-ibadah kami. Tuhan hadir di tiap rumah tangga kami. Tuhan hadir di dalam bisnis usaha pekerjaan kami. Engkau yang menjadi pemimpin, Engkau yang menjadi penguasa di dalam hidup kami Tuhan. Biar Engkau temui di tengah kami malam ini Bapa. Ada hati yang terbakar, merendahkan diri di kaki-Mu Tuhan. Kami tidak punya cukup keahlian, kami tidak punya cukup program untuk melakukan ini dan itu. Tapi kami harus merendahkan diri di bawah kaki Tuhan. Ini hidup kami Tuhan, ini hidup kami Bapa. Mari kita sembah Tuhan saudara. Engkau Tuhan yang sanggup melakukan. Engkau Bapa yang sanggup pulihkan. Kami percaya. Mari hampiri tahta kasih karunia. Kami percaya Kau yang mampu Tuhan. Saat kami datang menyentuh hati-Mu Bapa, Engkau yang lebih tahu. Mungkin hari ini kami tidak mengerti, tapi kami tahu Tuhan yang lebih tahu. Apa yang kami alami mendatangkan kebaikan. Lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Mari angkat tanganmu, katakan, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup
ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang lebih lagi. Saudara, Dia lebih lagi. Angkat suaramu, katakan pada Tuhan, lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang Kau lebih tahu Tuhan, Kau lebih tahu yang terbaik. Ya, Tuhan yang lebih tahu. Saudara, katakan, Kau lebih sanggup Tuhan. Yes, ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang. Biar jemaat saja angkat imanmu malam ini, katakan lebih lagi pada Tuhan, Kau lebih tahu, lebih tahu. Amin. Tuhan, kami tahu Tuhan, Engkau yang lebih tahu. Engkau juga yang sanggup memulihkan keadaan kami. Yes Lord Jesus, kami berserah, kami percaya Tuhan penolong yang. Sama-sama katakan lebih lagi dengan iman. Ya Tuhan, kami percaya Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup, Engkau yang sanggup Tuhan pulihkan hidup kami. Kami berserah, kami percaya Tuhan penolong yang setia. Sembah Dia, saudara. Kami sembah Kau Tuhan, kami berserah dalam tangan-Mu. Kau yang lebih tahu, Kau yang lebih mampu. Kami berserah. Ambil alih seluruh hidup kami malam ini Bapa. Haleluya. Kami berserah, kami berserah Tuhan, kami berserah dalam tangan-Mu. Yesus, Kau yang sanggup Tuhan. Puaskan setiap kami yang haus akan Engkau, bahkan yang hari-hari ini kering. Tuhan, penuhi dengan hadirat-Mu Bapa. Kami rindukan hadirat Tuhan lebih dari segalanya. Penuhi umat-Mu, penuhi gereja-Mu Bapa. Hidupkan kembali api-Mu Tuhan. Roh Kudus, curahkan api-Mu di tempat ini.
Tuhan. Biar terjadi pemulihan di tempat ini Bapa. Curahkan kekudusan-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan. Kudus, kudus, kudus nama-Mu. Kami sembahkan. Penuhi Roh Kudus, penuhi Roh Kudus. Engkau yang sedang melayani umat-Mu Tuhan. Saat kami buka hati, saat kami buka hati, Roh Kudus penuhi kami. Haleluya. Kami haus akan Engkau. Penuhi setiap hati Tuhan. Come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of You. Fill me again with the power of Your Spirit. Lord, I'm crying out for more. Come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of You. Fill me again with the power of Your Spirit. Lord, I'm crying out for more. Come Holy Spirit. Mari minta Roh Kudus penuhi tempat ini. I need more and more of You, Lord Jesus. Fill me again with the power of Your Spirit. Lord, I'm crying out for more. Come Holy Spirit, fall in this place. Lawat umat-Mu Tuhan. Lakukan lagi Tuhan perkara-perkara yang Tuhan pernah lakukan atas tempat ini. Ya Rama, ya Rama. Bakar setiap hati, Roh Kudus, bakar. Come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of You. Fill me again with the power of Your Spirit. Lord, I'm crying out for more. Come Holy Spirit, come Holy Spirit. I need more and more of You. Fill me again with the power of Your Spirit. Lord, I'm crying out for more and more of You. Come Holy Spirit. Pulihkan Tuhan. Bangkitkan kembali Bapa. Seperti Nehemia berdoa buat keadaan Yerusalem yang hancur. Jangan biarkan kami tertidur hari-hari ini Tuhan.
Bangkitkan roh kami, bangkitkan iman kami untuk berdiri bagi keluarga kami, berdiri bagi kota kami, berdiri bagi gereja kami, berdiri bagi bangsa kami. Tuhan, bangkitkan Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Terus bakar Tuhan, bakar hati kami. Kami orang-orang yang rindu untuk terus Tuhan penuhi. Saudara, berlarilah dengan orang yang mau berlari hari-hari ini. Sebab kita sedang ada di dalam gelanggang pertandingan. Tuhan ingatkan satu hal ini. Ada banyak orang yang tidak mau berlari hari-hari ini. Dan aku akan meninggalkan mereka di tengah jalan. Tuhan bilang, berlarilah bersama dengan aku, sebab aku Tuhan yang bergerak. Berlari, berlari, sebab banyak yang tidak mau berlari. Kami mau mengejar perkenanan-Mu Tuhan. Kami mau mengejar perkenanan-Mu. Bahwa kami terus mengalami Tuhan hari-hari ini. Terima kasih Tuhan. Biar kami menjadi seperti Nehemia. Dia berdoa bagi bangsanya. Dia berkata, ya Tuhan Allah alam semesta langit, Allah yang maha besar, Allah yang dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang-orang yang kasih kepadanya, dan yang tetap mengikuti perintah-perintahnya. Dia berseru, berilah telingamu Tuhan, bukalah matamu dan dengarkanlah doa hambamu yang sekarang kupanjatkan kehadirat-Mu siang dan malam, siang dan malam. Dia berdoa bagi bangsanya, bagi orang Israel. Dia berkata, Tuhan, mereka itu hamba-hamba-Mu. Dengan mengaku segala dosa yang telah kami orang Israel lakukan di hadapan-Mu, dia berkata, juga aku dan kaum keluargaku yang telah berdosa terhadap Tuhan. Kami telah sangat bersalah kepadamu Tuhan, dengan tidak mengikuti perintah dan ketetapan-ketetapan-Mu. Mari kita mengakui setiap dosa yang kita lakukan. Mungkin hari ini ada dosa yang kita lakukan, saudara. Tuhan menunggu pengakuan dari mulut kita. Tidak ada satupun yang tersembunyi. Dia Tuhan yang maha mengetahui. Karena itu dia rindu kita mengakui setiap kelemahan dan dosa kita di hadapan Tuhan. Berbahagialah orang yang mengakui kesalahannya dan meninggalkannya, sebab dia akan berbahagia, kata firman Tuhan. Tetapi terkutuklah orang yang tidak mengakui pelanggarannya, yang menyembunyikannya. Biar malam ini Tuhan, kami mau introspeksi diri di hadapan Tuhan. Semua kami, sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, sebagai orang tua, kami tahu pasti banyak kelalaian kami. Sebagai hamba-hamba Tuhan di tempat ini, sebagai pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini, kami yang berdiri di atas mimbar ini, Tuhan, ampuni kalau ada kelalaian-kelalaian kami. Semua kami di tempat ini malam ini merendahkan diri di kaki Tuhan. Ampuni kami Bapa. Ampuni segala kesalahan kami, bahwa kami mendekat Tuhan kepadamu, meninggalkan segala dosa dan pelanggaran kami, supaya kami mengikuti jalan-jalan Tuhan,
Kalau ada di antara kami yang terikat dengan kenajisan, percabulan, kepahitan, apapun itu Tuhan, malam ini kami datang di hadapan-Mu, kami mengakuinya, dan kami mau meninggalkannya. Mampukan Tuhan, mampukan. Saudara, Tuhan meminta kekudusan hidup kita, karena Dia Tuhan yang kudus. Kuduskan gereja-Mu di hari-hari terakhir ini Bapa. Kuduskan kami umat-Mu Tuhan, untuk boleh berdiri, membawa keluarga, membawa gereja kami, kota dan bangsa kami. Layakkan setiap kami Tuhan. Layakkan hidup kami seperti Nehemia. Dia datang kepada Tuhan dan berkata, ampuni bangsa ini, ampuni keluarga kami Tuhan. Doa yang sungguh-sungguh datang dari hati yang bertobat. Nehemia berkata, tetapi jika kami berbalik kepadamu Tuhan, dan mengikuti perintah-perintah-Mu serta melakukannya, maka sekalipun orang-orang buangan itu jauh di ujung langit, Engkau berjanji Engkau akan kembali mengumpulkan, memulihkan keadaan bangsa ini. Kami mungkin ada di tengah keluarga yang hancur, kami mungkin ada di tengah gereja, kami mungkin ada di tengah kota yang hancur, di tengah bangsa yang hancur. Tapi kami tahu kami punya Tuhan yang sanggup memulihkan. Dan malam ini Tuhan, Engkau mengingatkan kepada kami, untuk kami boleh mengambil sebuah contoh dari Nehemia. Dan apa yang terjadi saudara? Ketika Tuhan melihat Nehemia memiliki hati yang seperti hati Tuhan, satu saat ketika dia sedang berdiri di depan raja, raja bertanya kepada Nehemia, apa yang sedang engkau gumulkan, apa yang engkau pikirkan, apa yang engkau sedihkan, dan mengapa engkau begitu bersedih? Tanya raja kepada Nehemia. Itu ada di Nehemia pasal yang kedua saudara. Nehemia diutus ke Yerusalem judulnya. Nehemia 2 ayat yang pertama, pada bulan Nisan tahun ke-20 pemerintahan Raja Artahsasta, ketika menjadi tugasku untuk menyediakan anggur, aku mengangkat anggur dan menyampaikannya kepada raja, karena aku kelihatan sedih yang memang belum pernah terjadi di hadapan raja. Bertanyalah ia kepadaku, mengapa mukamu muram walaupun engkau tidak sakit? Engkau tentu sedih hati. Lalu aku menjadi sangat takut. Jawabku kepada raja, hiduplah raja untuk selamanya. Bagaimana mukaku tidak akan muram kalau kota tempat pekuburan nenek moyangku telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya habis dimakan api? Lalu kata raja kepadaku, jadi apa yang kau inginkan? Maka aku berdoa kepada Allah semesta langit. Kemudian jawabku kepada raja, jika raja menganggap baik dan berkenan kepada hamba-Mu ini, utuslah aku ke Yehuda, ke kota pekuburan nenek moyangku, supaya aku membangunnya kembali. Lalu bertanyalah raja kepadaku, sedang permasyuri duduk di sampingnya, berapa lama engkau dalam perjalanan, dan bilakah engkau kembali? Dan raja berkenan mengutus aku, sesudah aku menyebut 1 jangka waktu kepadanya. Berkatalah aku kepada raja, jika raja menganggap baik, berikanlah aku surat-surat bagi bupati-bupati di daerah seberang sungai Efrat, supaya mereka memperbolehkan aku, lalu sampai aku tiba di Yehuda. Pula sepucuk surat bagi Asaf, pengawas taman raja, supaya dia memberikan aku kayu untuk memasang balok-balok dan pintu-pintu gerbang di benteng bait suci, untuk tembok kota dan untuk rumah yang akan kudiami. Dan raja mengabulkan permintaanku itu, karena
tangan Allahku yang murah melindungi aku. Saudara, tidak ada perkara yang terlalu sulit bagi Tuhan ketika engkau punya hati Tuhan. Nehemia melihat keajaiban. Siapa yang menggerakkan hati raja? Ialah Tuhan. Lalu kita tahu bersama saudara, kisah ini berakhir dengan apa? Yeremia membangun kembali tembok di Yehuda yang sudah roboh dan menjadi reruntuhan. Dan Raja Artasasta mengangkat dia menjadi gubernur atas Yehuda. Ini adalah sebuah kisah yang Alkitab tulis. Tidak ada yang mustahil bagi orang-orang yang sungguh-sungguh mau berharap dan percaya. Apa yang Tuhan taruh di hatimu hari ini? Engkau sedang berdoa untuk sesuatu mungkin. Engkau datang malam hari ini mengharapkan sesuatu dari Tuhan. Dia Tuhan yang tidak pernah mengecewakan. Waktu engkau mau hancur hati, engkau datang di kakinya dan berkata, Tuhan, ini hidupku. Ini hidupku Tuhan. Maka dia Tuhan yang sanggup. Dia mau melawat setiap kita malam hari ini, saudara. Hanya ketika engkau membuka tangan dan berkata, aku berserah kepadamu Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama.